Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat kembali lagi belajar seperti minggu-minggu kemarin. Baiklah, mungkin tugas-tugas yang belum dikerjakan dulu, kemudian kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Baiklah, Ibu akan share dulu materi yang akan kita bahas sekarang. Mohon maaf, agak tersendat ini ya. Oke, nanti kita akan menuju ke sini, tapi materi pertamanya yaitu tentang sama subbabnya seperti kemarin, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap keinginan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah dapat memahami hal tentang terbentuknya harga keseimbangan atau harga pasar. Apa itu harga pasar? Seperti ini. Dalam hukum permintaan dan hukum penawaran, konsumen itu akan bertindak rasional. Kenapa? Karena konsumen hanya akan meningkatkan pembelian ketika harga turun. Dan yang menurunkan pembeliannya ketika harga naik. Sedangkan produsen itu hanya akan memperbanyak penjualan ketika harga naik dan menurunkan penjualan apabila harga turun. Bisa dipahami nih ya. Jadi kalau misalnya harga beras turun, maka pembeli akan banyak membeli barang. Itu berarti harga pembelian turun, maka permintaan akan banyak. Tetapi kebalikannya dengan produsen atau penjual, dia akan memperbanyak penjualan ketika harganya naik. Jadi dia akan mensuplai beras dalam jumlah banyak ketika harganya naik dan akan mengurangi ketika harganya turun. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut, bagaimana proses jual beli di pasar dengan keinginan konsumen dan produsen itu kok bisa saling berlawanan? Dalam prosesnya bahwa produsen itu akan mempertahankan penawaran pada harga yang dapat menguntungkan dirinya. Dan pembeli itu juga akan menginginkan tingkat harga yang tidak akan merasa dia itu dirugikan. Jadi ketika produsen itu menginginkan untung, pembeli itu juga tidak akan dengan serta-merta mengikuti keinginan produsen, keinginan pembeli, maka dia akan berusaha untuk mencari harga yang jauh lebih rendah. Tarik-menarik antara kedua keinginan tersebut akhirnya dapat mencapai suatu titik kesepakatan harga, di mana produsen dan konsumen itu saling sepakat terhadap keinginan yang diinginkan. Nah, kesepakatan harga inilah yang dinamakan dengan keseimbangan harga atau keseimbangan pasar. Jadi, harga keseimbangan itu merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, sekarang apa akibat dari interaksi permintaan dan penawaran? Yang pertama, bahwa yang akan kita bahas itu pengertian harga keseimbangan itu apa? Harga keseimbangan merupakan sebuah harga yang terbentuk dari titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Atau dapat dikatakan bahwa harga keseimbangan itu adalah harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Jadi penjual itu tidak serta-merta dia mematok harga sekian gitu. Dia akan melihat sisi kanan dan sisi kirinya yang barangnya yang dijual itu sama. Tentunya dicapai kesepakatan harga. Kemudian ketika antar penjual itu sudah mencapai kesepakatan harga, maka ketika pembeli itu sudah mengetahui nilai harga jual suatu barang, maka dia setuju
dengan harga tersebut, maka itu yang dinamakan kesepakatan harga. Ya. Jadi kalau misalnya memang pembeli itu merasa terlalu tinggi, maka akan terjadi proses tawar-menawar. Nah, disitulah letak kesepakatan harga itu di situ, ya. Kemudian yang kedua, terbentuknya harga pasar. Nah, Ibu telah jelaskan tadi bahwa permintaan itu dimiliki oleh pembeli. Pembeli melakukan keinginan membeli dengan harga murah dan memperoleh barang yang bermutu yang dapat memuaskan kebutuhannya. Jadi setiap keinginannya itu dapat dipenuhi dengan harga yang murah, itu keinginan pembeli. Kalau penawaran itu haknya penjual. Penjual memiliki keinginan barang dan jasanya itu harganya tinggi dan labanya juga harus besar. Nah, karena dua keinginan berbeda ini, maka harga pasar itu dapat dicapai melalui proses kesepakatan antara pembeli dan penjual. Pembeli mengajukan permintaan, ya, barangnya harga yang diinginkan, sedangkan penjual akan menawarkan pada pasar apakah harganya itu bisa disepakati oleh pembeli. Nah, di situ akan terjadi proses transaksi. Nah, kemudian akibat dari interaksi permintaan dan penawaran itu, lanjutannya tadi bahwa kedua belah pihak akhirnya melakukan tawar-menawar. Nah, bentuk tawar-menawarnya seperti ini. Apabila harga terlalu rendah, permintaannya tinggi, permintaan akan tinggi, sedangkan penawaran akan rendah, akibatnya muncul dorongan menaikkan harga. Bisa dipahami ini ya? Harganya rendah, permintaannya banyak, sedangkan penawarannya sedikit yang sepakat. Maka akibatnya muncul dorongan menaikkan harga. Ini ya. Kemudian yang kedua, apabila harganya terlalu tinggi, permintaannya rendah, sedangkan penawarannya tinggi, akibatnya dorongan untuk menurunkan harga agar barang dan jasa yang jasa itu dapat diterima oleh pasar. Misalnya harga ayam tinggi. Kalau harga ayam tinggi, tentunya orang akan berusaha untuk mengurangi jumlah pembelian ayam. Penawaran yang diinginkan kan berarti tinggi, maka akibatnya ada dorongan untuk menurunkan harga supaya ayam yang sudah dijual itu bisa sesuai dengan yang diterima atau yang diharapkan oleh pembeli, gitu ya. Proses tawar-menawar ini akan berlangsung sampai diperoleh kesepakatan harga, di mana sejumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Jika pembeli itu memperoleh harga tinggi, sedangkan dia tidak mampu untuk memperoleh barang tersebut, maka dia akan berusaha untuk mencapai kesepakatan harga dengan penjual supaya barang yang didapat itu bisa didapat dengan budget yang dia peroleh. Nah, di situ proses tawar-menawarnya. Ya, proses terbentuknya harga keseimbangan di pasar diperoleh dari proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual dan bertemunya permintaan dan penawaran akan barang dan jasa tersebut. Nah, pada harga keseimbangan akan terjadi titik persamaan bahwa jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan itu harganya disepakati. Nah, seperti misalnya ada tabel permintaan dan penawaran radio. Jika harganya 500.000, maka permintaannya di pasar itu 33. Sedangkan bagi penjual dia mengusahakan barang itu ada 165. Berarti ada selisih antara jumlah permintaan dan penawaran. Dia lebih banyak pada barang di penawaran. Demikian juga dengan harga 400.000 dan juga harga 350.000 radio harganya. Sedangkan
pada harga 300.000, jumlah permintaan pasar yang sudah pesan itu 122. Kemudian penjual itu menyediakan stok 122. Berarti sama antara jumlah permintaan dan penawaran, maka itu disebut keseimbangan. Nah, kebalikan dari surplus tadi, di harga radio 250 dan 200, ini terjadi selisih, permintaannya banyak, tetapi barang yang diperlukan, yang disiapkan penjual itu lebih sedikit, berarti surplusnya ada di permintaan. Nah, berdasarkan tabel ini, maka ada 3 keadaan tadi ya. Ada surplus apabila nilai permintaannya lebih tinggi, kemudian ada yang harganya seimbang. Harga seimbang itu apabila harga equilibriumnya atau harga pasarnya antara permintaan dengan yang disiapkan oleh penjual itu sama. Yang ketiga, harga permintaannya tinggi tetapi barang di pasar itu relatif sedikit, maka itu dinamakan surplus permintaan. Nah, jika dihubungkan dengan garis atau titik tertentu, dapat dilukiskan bentuk grafik, kurvanya akan seperti ini. Nah, ya. Jadi pada sisi tertentu, harga permintaan ini akan sama di level 300.000. Kemudian harganya ini akan banyak di penjual di harga di bawah 300.000. Dan harga di atas 3.000 itu penawarannya, barangnya lebih banyak ada di penjual. Ini seperti ini, berarti siklusnya, grafiknya seperti ini. Nah, pada titik tertentu dia mencapai kesepakatan harga. Nah, di sini ya. Di harga 300 banyak penawarannya 120. Nah, jadi dia tidak untung, penjualnya tidak untung, pembelinya tidak rugi. Nah, ini kesepakatan keseimbangannya ada di sini, ya. Nah, tidak semua harga pasar terjadi karena proses tawar-menawar atau kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Bisa dipahami ini ya. Hal lain yang dapat diketahui adalah terjadinya surplus konsumen, yaitu keadaan daya beli konsumen lebih besar daripada harga keseimbangan. Sehingga seakan-akan pihak konsumen itu diuntungkan. Juga terjadi surplus produsen, yaitu harga pokok penjual lebih kecil dari harga pasar sehingga seakan-akan produsen itu diuntungkan. Jadi maksud dari kalimat ini, ketika harga itu turun, maka seperti kita beranggapan pembeli itu diuntungkan dengan harga turun. Tapi kalau barang yang ada di pasar itu sedikit, ya sama saja tidak semua pembeli akan mendapatkan barang tersebut. Hal yang sama kalau misalnya penjual itu menurunkan harga, tetapi yang beli tidak banyak, ya sama saja barangnya penjual itu menurunkan harganya. Nah, kita beranggap penjual ini untung, ini harganya sudah diturunkan kok, berarti banyak yang beli. Padahal tidak seperti itu. Pasar mungkin tidak menginginkan barang tersebut. Nah, ini dari maksud dari kalimat tersebut ya. Macam-macam penjual dan pembeli. Para penjual dan para pembeli itu mempunyai penilaian atau harga terhadap barang yang diperjualbelikan. Harganya ini istilahnya dinamakan harga subjektif. Harga subjektif ini belum tentu sama dengan harga pasar atau harga keseimbangan. Jika dihubungkan dengan harga subjektif, para pembeli dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pembeli marginal, yaitu pembeli yang memiliki daya beli sama dengan harga pasar. Yang kedua, pembeli submarginal, yaitu pembeli yang memiliki daya beli sama dengan harga pasar. Yang ketiga adalah pembeli supermarginal, yaitu pembeli yang memiliki daya beli lebih tinggi daripada harga pasar. Nah, itu adalah macam-macam pembeli yang dikaitkan dengan keinginannya untuk memperoleh harga subjektif ini. Ya, lanjut. Penjualnya pun ada beberapa kelompok.
ya. Berdasarkan harga submargin subjektif tadi, yang pertama penjual marginal yaitu penjual yang harga pokoknya sama dengan harga yang ada di pasar. Penjual submarginal yaitu penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. Yang ketiga adalah penjual supermarginal yaitu penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Kenapa antara penjual dan pembeli itu ada kesepakatan, kemudian ada aturan-aturan? Sebenarnya setiap aturan di antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak luput dari pengamatan dan pantauan dari pemerintah. Pemerintah mengusahakan harga-harga yang dilakukan itu bisa menguntungkan antara penjual dan pembeli itu karena pada kegiatan ekonomi itu akan terjalin suatu keseimbangan di dalam proses ekonomi, ya. Dari keseimbangan ekonomi itu maka akan tercipta ekonomi yang stabil di suatu negara. Demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.